Jadi mimpi itu sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih, ya, bahwa yang tertinggal dari kenabian itu adalah ru'yah sholihah. Mimpinya orang-orang soleh itu adalah satu dari bahagian dari kenabian. Termasuk ketika kita mimpi berjumpa Nabi SAW, kata Nabi, siapa yang bermimpi berjumpa denganku, maka itu adalah benar aku, karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Itu termasuk di sahih. Ya. Mimpi-mimpi ini, kalau dalam bahasa Nabi dengan Aisyah juga, kalau dia mimpinya baik itu dari malaikat, dari Allah. Kalau mimpinya buruk itu dari setan. Nah, kalau mimpinya buruk dari setan, kita meludah ke kiri hadap mimpinya, ya, langsung berlindung kepada Allah. Kalau mimpinya baik itu dari Allah, dari malaikat, seperti digambarkan Ibnu Qayyim tadi yang membahas kitab Ruh. Maka banyak sekali mimpi-mimpi soleh para sahabat itu dan tabiin itu diurai, riwayatnya banyak sekali. Kalau Ibnu Qayyim banyak kan di kitab Ruh itu. Ada lagi seorang, ya, ulama yang dia bermimpi, kemudian bermimpi setelah dia menguburkan sebelum orang tuanya meninggal. Tabiin ini dia mengatakan, nanti kalau aku meninggal, ya, kau bacakan aku ini, ya, talkinkan, ingatkan aku ini. Nah, setelah meninggal ibunya, orang tuanya, kemudian dia talkinkan, dia bacakan, ya ibu, ingatlah kalimat la ilaha illallah, ingatlah Allah Tuhanmu, ingatlah begini-gini. Nah, secara hadis sahih, ruh itu kan bisa mendengar, ya. Sebagaimana hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan, ketika perang Badar selesai, Nabi kan ngomong sama ruh-ruh orang kafir itu, hai ruh fulan bin fulan, apakah kalian sudah menemukan apa yang dijanjikan Allah? Kan gitu kan? Apakah kalian sudah menemukan apa yang dijanjikan Allah? Lalu Umar bin Khattab heran, ya Rasul, apa bisa orang itu mendengar? Kata Rasul, mereka lebih dengar dari kalian, katanya. Cuman nggak bisa jawab aja. Nah, dalam hadis sahih lagi disebut, ketika kita melangkah 6 langkah dari apa? Dari, ya, setelah beberapa langkah itu kan 6 langkah, ya. Ruh itu bisa mendengar kan langkah-langkah di kuburan tuh. Nah, cuman orang, salah satu Ustadz Salafi itu kan mentertawakan orang talqin itu. Hai ruh, gini, ingatlah Allah ini, ingatlah ini gitu kan. Ditertawakan mereka dengan anggapan ruh itu nggak bisa dengar lagi, padahal hadisnya sangat sahih kan. Tapi kadang-kadang itu tadi saya bilang, walaupun dikasih dalil nggak masuk ke akal mereka. Jadi ada gitu riwayat dari sahabat. Nah, ketika itu dia mimpi, setelah dia talqin itu tadi, dia sampaikan di kuburan seperti itu, tiba-tiba malamnya dimimpi, hai anakku, terima kasih kau sudah menyampaikan tadi apaku. Ibaratnya wasiatnya ditunaikan, engkau telah menyampaikan gini di kuburku gini. Nah, itu diurai Ibnu Qayyim kan. Maka Ibnu Qayyim itu dalam kitab Ruh termasuk orang yang paling keras mengatakan ruh itu bisa mendengar suara dari orang yang meninggal. Kalau nggak bisa dengar, nggak mungkin lah Nabi nyuruh kita mengucapkan salam masuk kubur, katanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan? Masa kita disuruh mengucapkan salam dengan batu, nggak bisa dengar, kayak gitu. Sampai begitu dia ngomong kan. Nggak mungkin lah Nabi sebodoh itu, katanya. Dia buat logika gitu. Kita ucapkan salam itu karena mereka mendengar. Karena mereka mendengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah lamunqalibun, kan. Nah, itu mimpinya banyak, Pak. Ada lagi dalam riwayat, ada seorang bermimpi ketemu sama ibunya. Hei anakku, pindahkan kuburanku sudah tenggelam kena air, katanya. Nah, akhirnya dia bangun, dilihat kuburan maknya memang sudah tergerus air, maka dipindahkan sama dia. Kalau di zaman sahabat, ini hadis sahih, di zaman Abu Bakar, ada seorang sahabat meninggal. Ya, tiba-tiba dimimpikan dengan sahabat akrabnya. Hei sahabatku,
tolong kau bilang sama istriku, aku punya uang di sana aku tinggalkan, ku sembunyikan di sana. Itu aku kasih sama istriku. Kemudian aku punya hutang sama orang Yahudi, namanya ini. Hutangku segini, tolong bayarkan dengan uang itu, sisanya untuk dia. Kemudian ada seorang Yahudi, dia mencuri mantelku itu gini-gini, coba ambilkan mantel itu katanya. Jadi ada 3 disebutkan dalam mimpi itu. Lalu sampaikannya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Khalifah, aku bermimpi dengan si Fulan, karena teman dekat dengan Fulan. Dia mengatakan begini-gini. Oh, mimpi nggak bisa jadikan dalil. Cek kebenarannya. Diceklah. Jumpai orang Yahudi, kamu ada nggak ngambil mantel perang si Fulan? Nggak ada. Benar? Kamu bohong? Nggak ada. Coba periksa rumahmu. Diperiksa di rumahnya, di tempat yang dia sebutkannya ada situ mantelnya. Ini. Apa kata orang Yahudi itu? Hah? Kenapa orang Yahudi? Nah, jadi Yahudi mengaku kan. Yang kedua itu datangnya lagi seorang Yahudi lagi. Apakah si Fulan bin Fulan punya utang samamu? Iya. Utangnya berapa? Sekian. Iya. Bayarkan. Ya. Kemudian dia datang ke istrinya, ditanya itu sebelum bayar utang tadi, tanya lagi istrinya. Hei Fulanah, suamimu mengatakan, aku kemarin mimpi suamimu mengatakan dia meninggalkan uang, diletakkannya, disembunyikannya di sini. Coba cek, jumlahnya sekian, tetapi katanya bayarkan utangnya sekian. Dicek, jadi betul semua. Nah kalau sudah betul baru bisa jadikan dasar. Harus dibuktikan secara syariat, kata Abu Bakar. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak terbukti, nggak bisa jadikan dalil, apalagi dalam peradilan. Dan itu terjadi di masa Abu Bakar, Pak. Dan itu hadisnya sangat masyhur ya. Itu salah satu karomah sahabat. Kalau karomah Imam Ali sama Umar bin Khattab itu mungkin sudah pernah saya jelaskan kan. Hai Ali, kalau aku lebih dulu meninggal, nanti kita jumpa di sini ya. Baik, nanti kalau keluar meninggal, jumpa kita di sini ya. Jadi mereka bisa menetapkan, sepertinya mereka hafal alam ruh itu. Ya. Seperti hafal orang tuh. Kayak kita hafal alam dunia nih, nanti kita jumpa di aksara ya, saya bilang gitu kan. Jadi mereka. Jadi hafal mereka. Nah, jadi kalau kita dalami agama ini ya memang begitu, Pak. Spiritual itu, makanya kalau ya untuk mempercayai karomah, mempercayai mukjizat itu gampang. Ya memang hal-hal itu kita alami, kita hadapi kan. Sebagiannya kita alami juga yang mendekat-dekati gitu. Jadi gimana kita mau nggak percaya? Mereka ngalaminya, kita dapat percikannya. Kalau kita ikut-ikuti ya bisa dapat apa yang mereka katakan alami. Ya gitulah. Mimpi itu nyata di alam yang tidak nyata.